Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ahrizna min zulumatil wahmi wa aqrim bin nuril fahmi wa ta'alina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukaramin, para guru yang saya hormati, Ketua Pengajian Bapak RT Asmawi, beserta staf-stafnya Bapak Mansur, Bapak Subagio, dan yang saya hormati Bapak Haji Junaidi, Bapak Asmat, Bapak Samsurijal, Bapak Haji Lili Jarkoni, dan yang saya hormati juga Bapak Subur, juga Sahibul Bait, Bang Agam, namanya siapa ini ya? Oh, panjang ya, pokoknya Bang Agam dah. Ya, mudah-mudahan sehat, panjang umur, keluarganya sakinah mawaddah rahmah, dikasih keturunan yang banyak salihin dan salehah. Kita juga semuanya jamaah Majelis Taklim Albaniyah rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita dan juga meridhoi semua kegiatan kita. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bahwa ya, pengumuman saja diingatkan bahwa kita masuk di bulan Muharram. Nah, besok kita masuk Yaumu Asyura. Yaumu Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram. Jadi jatuhnya besok hari Senin. Ya. Ada apa nih? Nah, nanti di sini saya akan bacakan ya dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga kita pada malam hari ini mendoakan almarhumah Ibu Aminah binti Sa'yan 100 hari ya. Sinan, bukan Sainan ya, Sinan. Ya, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, dan dijauhkan dari khufra min hufarin niran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ilmihi wa barakati amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauma asyura minal muharram Allahu ta'ala sab'asrati alafin malakin. Nah, dalam kitab ini ada sebuah hadis disebutkan barang siapa yang puasa di hari 10 ya di bulan Muharram, berarti besok ya. Allahu ta'ala maka Allah akan memberikan pahala seperti pahalanya 10.000 malaikat. Malaikat atu aja kan, malaikat nggak ada yang berbuat dosa, maksiat enggak. Ini diberikan ya 10.000 bagi orang yang puasa besok tuh hari 10 di bulan Muharram. Wa man shoma yauma asyura minal muharram a'ta sawaba asrati alafi hajjin wa mu'tamirin. Barang siapa yang puasa besok ya tanggal 10 di bulan Muharram, maka Allah akan berikan 10.000 seperti 10.000 orang haji dan umroh. Kita haji belum pernah, umroh kagak pernah. Nah, kita dapat pahalanya nggak tanggung-tanggung, bukan atu, tapi 10.000 orang yang pergi haji dan juga orang yang pergi umroh. Nah, makanya besok kalau sehat puasa dah. Puasa gitu ya. Paksain. Nah, harus yang insya Allah. Ya, niat sahur. Masa sahur. Ya, emang kapan lagi? Muharram tahun depan kita hidup emang? Nggak tahu. Tapi ya taruhlah kita hidup sehat. Belum tentu. Ya kan?
Udah, kalau ada kesempatan jangan ditunda. Tunda. Emang segen ya. Kenapa sih kita ibadah males? Karena hadiahnya surga. Makanya kita ibadahnya segen, berat. Coba kalau hadiahnya payung, rintangannya ringan. Karena hadiahnya surga, makanya cobaannya pun ujiannya berat. Males, segen, capek. Kenapa? Hadiahnya surga. Tapi kalau hadiahnya payung, hadiahnya asbak, ya rintangannya juga ringan. Ya. Tuh. Dan juga wa asra ta'ala bi syahidin. Dan juga Allah akan memberikan 1000 pahala orang mati syahid. Waman masa'a, terus juga dilanjutkan dalam kitab ini, barang siapa yang tangannya mengusap ala ra'sil yatimi, mengusap kepala anak yatim yauma asyura, rafallahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajatan, maka Allah akan berikan satu rambut anak yatim itu 1 derajat. Yang ngusap di sini bukan ngusap doang, nyantunin, ya kan? Di kampung kita kan udah rutin. Jadi siapa orang yang mengusap anaknya itu jadi ngusap dari bawah ke atas. Kalau piatu dari atas ke bawah. Kalau bapaknya ada tapi nggak pulang-pulang, jagur. Toyor wek, mana bapak lu? Nggak pulang-pulang. Waman fatara mu'minan lailata asyura faka'anna ma'abtara indahu jami ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asbagha butunahum. Ya. Barang siapa yang ngasih makan pada malam 10 Asyura sekarang nih ya, itu dia seperti ya, memberi makan kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Untung banget sekarang ini orang ngaji di rumah Bang Agam. Bang Agam dapat pahalanya banyak. Ya, makanya keluarin semuanya Bang. Jadi barang siapa yang ngasih makan orang ya pada malam 10 Muharram, maka seakan-akan dia memberikan makan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kenyang. Jadi luar biasa. Ya, nah, makanya kudu diingat apa yang harus kita lakukan pada 10 Muharram. 1, puasa ya. Kagak sanggup puasa, ngasih buka kepada orang yang puasa. Ngasih buka kepada orang yang jadi kalau kita besok nggak puasa karena sakit, kerjaan kita berat, cari yang puasa siapa? Kasih dia, nih lu buka pakai ini. Tuh. Ya kan? Besok saya niatnya mau puasa ini, yang mau ngasih silakan. Tapi di list ya. Jangan sampai sama, ntar saya asam semua. Ngasih bareng asam semua lah. Perut saya jadi di list aja yang masih asam siapa, yang ikan siapa, begitu jadinya. Jadi yang mau ngasih silakan, cari orang yang berpuasa. Kenapa? Sama kita dengan orang yang puasa. Ya. Dan juga kalau saya lihat di YouTube kemarin tuh siapa? Dokter Jadwal Akbar ya. Dia kata dia, saya nggak mau ditraktir. Saya paling orang yang nggak mau ditraktir, kata si Jadwal Akbar dokter ya. Kenapa? Karena ketika saya ditraktir, saya makan jadi darah, jadi daging. Ketika saya sholat, dia dapat pahalanya. Ketika saya minum, jadi darah daging. Minumannya dibeliin sama dia dapat pahala. Makanya saya nggak mau saya ditraktir. Saya yang harus traktir. Begitu ya. Jadi Bapak kalau pengen mencuri pahala orang, banyaklah mentraktir orang. Besok kalau ada orang di warung, tapi lihat dulu orangnya sholat apa kagak, sering puasa apa kagak, ya kan? Sering ke masjid apa kagak, kan begitu kan? Iya. Nah iya, jadi nungguin di warung Padang besok siapa yang ke warung. Ya.
cari. Ya, makanya kita ya cari orang saleh, cari orang baik yang ketahuan ibadahnya, traktir, bawain. Kenapa? Insya Allah kita kebagian pahalanya. Dari dia sholat kita kebagian, dari dia puasa kita kebagian, ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga yang harus kita lakukan ketika pada hari Asyura adalah melebihi uang belanja. Makanannya yang lebih, yang enak dari hari biasa. Ya, ini bapak-bapak nih, ya besok udah tuh, jangan pelit. Yang biasanya 50.000, jadi 50.000, 2.000, 52.000. Apa-apa yang lebih, yang penting lebih. Yang biasa 50.000, 100.000 kasih. Kalau ada. Yang besok biasa Senin nggak makan ayam, beliin ayam. Gak apa-apa, biasanya nggak ada ayam, beliin ayam. Jangan lebih sunnah. Nabi nganjurin. Atau yang biasa nggak pernah makan di luar, besok makan di luar. Teritikan. Ya kan? Ya itu. Nabi nganjurin seperti itu. Ya. Jadi kalau besok ada rezeki, jangan pelit. Jangan kasih lebih uang belanja buat istri itu yang di dalam setuju banget. Emak-emak ya. Ya, tuh. Kenapa sih? Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, laqad fadallallahu yauma Asyura ala sairil ayyam." Kenapa Allah mengagungkan atau hari 10 di bulan Muharram daripada hari-hari yang lain? Emang kenapa? Gitu, sahabat. Qala na'am, khalaqallahu ta'ala samawati wal ardi. Kata Nabi, karena pada hari 10 di bulan Muharram Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, wa khalaqal jibal, menciptakan gunung-gunung, menciptakan laut, menciptakan Lauh Mahfud, menciptakan Nabi Adam, dan juga menciptakan Hawa, itu pada hari 10 di bulan Muharram. Wa khalaqal jannah, termasuk menciptakan surga. Wa adkhallahul jannah, dan juga memasukkan Nabi Adam ke surga pada hari ke-10 di bulan. Wa walada Ibrahim, dan juga hari lahir daripada Nabi Ibrahim juga di hari ke-10 di bulan Muharram. Wan najahu minan nar, dan juga menyelamatkannya dari api Namrud, kan? Ada Namrud. Jadi Nabi Ibrahim itu selamat pada hari ke-10 di bulan Haram. Kenapa dibakar? Nabi Ibrahim itu orang cerdas, cerdik, ya kan? Padahal bapaknya juga penjual berhala, ya kan? Selalu ingin tahu Tuhannya mana, Tuhannya siapa, ya kan? Ketika orang tuanya menyembah berhala, bingung, Tuhan kok diem baik, ya kan? Tuhan diem baik. Tapi kenapa disembah? Selalu bertanya begitu. Selalu nggak puas jawabannya. Sehingga satu hari Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Semua buntu. Akhirnya, sudahlah. Beliau tahu istana kosong sekarang. Ditinggal para prajurit dan raja. Entah kemana, mungkin kondangan atau besan, nggak tahulah. Pokoknya istana kosong. Nabi Ibrahim yang bawa kampak masuk ke dalam istana. Ini dalam surah Hud ada, ya. Lalu di depan berhala itu banyak, ratusan, gede, kecil, sedang, kecil, semuanya dihias. Depannya ada makanan, berbagai macam makanan. Ditanya itu patung, Tuhan, kok nggak dimakan ini? Ya kan? Emang nggak doyan? Diem bahaya sih, gitu kan? Pertanyaan sambil ngeledek gitu ya. Akhirnya dihajar semua,
Ya, sama Nabi Ibrahim dihancurkan. Ya, lalu emang cerdas, cerdik. Yang gede kagak dihancurkan. Dan dia tahu, Nabi Ibrahim tahu pasti akan ditangkap. Kalau saya ditangkap, saya punya jawaban. Apa jawabannya? Yang gede, kan begitu. Makanya ditinggalin yang gede, kampaknya dikalungin. Cerdas, ya kan Nabi Ibrahim. Nah, benar. Orang curiga. Kalau bukan Ibrahim, siapa lagi nih yang berani? Ya kan? Ditangkaplah Nabi Ibrahim. Ditanyalah, kamu menghancurkan ini? Ya tanya saja Tuhan itu yang gede. Dia yang megang kampak. Nabi Ibrahim kan dihina. Kamu gila Ibrahim, stres ya? Masa patung ditanya? Yang stres itu saya apa Tuhan? Orang patung nggak bisa ngomong, disembah. Sekster, mati dia. Ya kan? Nggak bisa jawab. Iya juga. Sebenarnya Raja Namrud itu sudah kalah. Sudah menerima. Cuman dengan egonya. Rasa malunya. Nggak mau terima. Akhirnya singkat kata Nabi Ibrahim diapain? Dibakar. Bakarnya nggak tanggung-tanggung Pak. Jadi bekas lembah. Itu gedenya luar biasa. Sekarang itu ada di Turki. Ya. Itu luar biasa luas. Satu riwayat mengatakan itu bekas lembah. Kayunya itu dikumpulin berhari-hari. Berhari-hari tumpuk, luas. Dibakar. Itu panasnya bukan main. Makanya Nabi Ibrahim itu dilemparinya itu nggak deket. Pakai ketapel. Diselpet. Karena nggak ada yang berani deket itu. Saking panasnya. Jadi 20 meter dibikinin ketapel. Ya kan? Nah pada saat itu banyak yang nawarin sebenarnya Nabi Ibrahim. Mau selamat enggak? Aku tidak butuh pertolonganmu. Tidak butuh. Ya kan? Nah maka satu ayat mengatakan orang yang dosanya paling besar adalah orang yang menciptakan ketapel. Nabi Ibrahim. Itu yang dosanya paling gede itu. Ya kan? Ketika diselepet di atas, Nabi Ibrahim sebenarnya udah enggak apa? Tidak ada bayangan akan ditolong. Ya. Jadi bukan mentang-mentang beliau seorang nabi nanti akan ada pertolongan, enggak. Jadi enggak ada keyakinan kalau Nabi Ibrahim itu pasti enggak ada. Pokoknya saya yakin, ya kan? Saya tidak butuh pertolongan dari siapa-siapa, ya kan? Padahal Nabi Ibrahim pun enggak tahu Allah nolong atau enggak tahu. Pada saat itu banyak yang nolongin, tapi Nabi Ibrahim tolak. Nah ketika diselepet, di atas pun, di udara, Nabi Ibrahim pun belum yakin. Allah nolong saya apa enggak nih ya? Ya kan? Nolong apa enggak? Tapi apa yang terjadi? Ya narukurni bardan wassalamatan ala Allah nolonginnya itu bukan melalui Nabi Ibrahim, tapi apinya yang diademin. Ya kan? Nah kita kan nggak tahu kan? Nabi Ibrahim nggak tahu kalau apinya adem. Gimana kalau kita? Ya kan? Ya, kita yakin nggak? Ya kejangan gitu kita. Nyalon RW itu gue kasih duit belum tentu milih gua kan? Ya kan? Belum tentu milih. Nabi Ibrahim sebenarnya bingung juga. Allah nolong apa enggak? Kok Allah kagak datang-datang ya? Kan gitu. Ternyata Allah memberikan sesuatunya itu di apinya. Di apinya. Dan Nabi Ibrahim itu dibakar bukan sehari dua hari, berhari-hari. Karena saking banyaknya kayu, panasnya. Dan Nabi Ibrahim itu nggak pakai apa-apa. Ditelanjangin. Sama Raja Namrud. Nah, semua binatang pada situ datang. Nolongin Nabi Ibrahim. Ngapain? Memadamkan api. Padahal nggak tahu apinya. Cuman satu Pak, binatang yang tidak ngademin. Cecek. Cecek justru malah bikin api besar. Ditiupin, dikipas-kipasin biar besar. Makanya disitulah sunnah matiin cecek. Ya kan? Matiin cecek. Kenapa? Yang brengsek tuh dia mah. Orang pada mati dia malah niupin biar. Ya kan? Orang pada mati-matiin dia mah malah gede-gedein. Nah, cecek tuh ya. Jadi sunnah kita matiin cecek. Tangkap aja buat umpan ikan arwana. Ya, itu. Nah, berhari-hari di sana.
di api. Nah, akhirnya Allah menyuruh keluar. Api masih ada, Nabi Ibrahim keluar. Nah, keluarnya itulah pada tanggal 10 Muharram. Ya, orang pada bingung, waduh Ibrahim hebat berarti. Nah, disitulah keagungan Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ya, itulah konsisten kita. Kalau kita ibadah kepada Allah, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Ya. Waqad amara bidzabihi, dan juga Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail pada hari 10 di bulan ini. Makanya kan ketika Nabi Ismail disembelih, nah ini yang sering kita lupa ya. Nabi Ismail itu kan diganti dengan apa? Ya, domba. Nah, makanya sebenarnya pada hakikatnya korban itu yang paling bagus adalah domba. Domba, bukan kambing ya. Atau sapi. Jadi yang paling utama itu domba. Ya, bukan sapi, bukannya kambing. Kenapa? Karena ketika Nabi Ismail disembelih, yang digantiinnya pakai domba, bukan kambing, bukan onta, bukan sapi. Makanya kalau kita mau ya pakai domba. Pertama. Susah domba mah ya. Apalagi domba Garut mahal. Ya kan? Wa agraka Fir'aun yauma Asyura. Kenapa juga Allah mengagungkan hari ke-10 di bulan Muharram? Di antaranya adalah Allah juga menenggelamkan Fir'aun pada hari ke-10. Fakasafal bala Ayub, dan juga menyelamatkan Nabi Ayub pada hari ke-10. Wa taballahu ala Adam, dan juga menerima taubatnya Nabi Adam. Nabi Adam itu berapa tahun nangis gara-gara dosa? 40 tahun kalau nggak salah. Nangis terus. Padahal dosanya cuma satu. Dosanya cuma satu. Itu pun ditipu sama setan. Setan itu menggunakan nama Allah, ya kan? Demi Allah, ya kan? Kalau kamu makan buah khuldi, kamu akan kekal di surga. Wah, pada saat itu kan belum ada aturan. Hukuman apa, kesalahan, kalau kesalahan ini, hukumannya ini kan nggak ada. Nabi Adam percaya aja dong, ya kan? Kalau kita kan sekarang memang udah ada aturan. Begini, nggak boleh. Ninggalin sholat, nggak boleh, ya kan? Kalau Nabi Adam dulu ada nggak? Ya nggak ada. Nabi Adam nggak tahu, polos. Setan nyuruh, apalagi nyuruhnya atas nama Allah. Ya dia mau, Nabi Adam. Ternyata salah. Diusir. Nangis. Bertahun-tahun. Lah kita dosa setiap hari. Kagak pernah nangis. Nggak ada cengenges, dibilangnya cengenges. Ya kan? Bah, diterima taubatnya itu pada hari 10 Muharram. Makanya kita Bapak, saya anjurkan salat awabin setelah salat maghrib 6 rakaat. Nggak sanggup 6, 4 nggak sanggup 2. Awabin itu sama dengan salat taubat. Meringankanlah. Hari itu kalau kita dosanya ada 200, ya minimal 100 lah yang dihapus. Gitu. Jadi salat taubat atau salat awabin habis maghrib ya 2 rakaat. Bagus 4, yang paling bagus mah 6. Ya, saya niat salat taubat aja. Saya niat salat taubat. Ya padahal udah sering ini saya udah bilangin. Berarti belum pernah lakuin, baru nanya niatnya apa. Ya, iya sekali-sekali mah boleh. Wa ghafara, dan Daud, dan juga menerimanya, mengampuni dosanya Nabi Daud pada hari ke-10. Wa radda mulka Sulaiman, dan juga mengembalikannya kerajaan Nabi, karena Nabi Sulaiman itu kerajaan pernah hilang. Ya, itu dikembalikannya pada hari 10 di bulan Asyura. Wa walada Isa, dan juga lahirnya Nabi Isa. Wa rafa Idris wa Isa yauma Asyura, dan juga mengangkat Nabi Idris, Nabi Isa ya ke langit itu pada hari ke-10 di bulan Asyura. Ya. Dan juga mendaratnya
kapal Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu dalam satu riwayat macam-macam sih. Ada yang mengatakan 6 bulan. Jadi kapal itu selalu muter karena saking lamanya banjir. Jadi banjir itu nggak sehari dua lama. Ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 150 hari. Jadi lama. Dan banjirnya itu nggak tanggung-tanggung. Ya sedunia kali mah. Dan tingginya melewati gunung. Makanya semua binatang ikut. Sampai burung kan mabur. Ikut juga. Kenapa? Kalau banjir di atas gunung dia mau nemplok di mana? Masa dia mau terbang terus? Ya kan? Makanya burung juga ikut masuk semua. Ya. Semua binatang masuk. Ya. Manusia kalau pengen selamat, dan itu muter kapal. Ya, selama ada yang mengatakan 6 bulan, ada 150 hari dan macam-macam. Ya kan? Nah, di situ kan udah bingung kan? Ini kapan asadnya? Kalau begini mulu gimana ceritanya? Makanya ketika bagaimana taunya ini air sudah surut atau belum? Nabi Ibrahim itu mengutus burung. Yang pertama itu burung gagak. Burung gagak diperintahkan, kamu cari daratan. Sudah kelihatan belum bumi? Dia terbang. Ketika burung gagak terbang, ternyata burung gagak terlena. Ternyata banyak bangkai kan. Burung gagak makan bangkai. Dia makanin. Lupa sama tugasnya. Suruh nyari daratan. Balik-balik udah 6 hari. Lupa dia. Diomelin. Ya kan? Akhirnya sampai sakit dia. Stres. Tuh burung gagak diomelin sama Nabi. Stres. Kita diomelin lah diem baik. Besok ya begitu lagi. Akhirnya apa yang disuruh? Kamu kerjanya nggak benar. Burung merpati disuruh. Ya, coba siapa yang bisa kira-kira? Kata burung merpati, saya. Maka terbanglah burung merpati. Cari. Keliling. Nah, balik lagi bawa daun bidara. Bawa daun bidara. Nah, apa artinya? Oh ternyata masih dalam. Ya, masih dalam. Terbang lagi dia, nyari lagi. Balik lagi kakinya merah. Kakinya merah. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh tahu. Oh berarti sudah kering. Kenapa? Kan berarti napak di mana dia? Di bumi kan, di tanah. Berarti kotor. Ya, oh berarti sudah kering. Burungnya burung darah, kakinya sudah merah. Nah, maka disitulah Nabi Nuh bersyukur. Ternyata kita sudah mendarat, bisa mendarat. Kenapa? Air sudah surut. Makanya Nabi Nuh berdoa, ya Allah, jadikan burung merpati itu burung yang diam, burung yang jinak, burung yang banyak dicintai oleh orang, dan banyak keturunannya. Nah, makanya burung dara gampang buat telur kan? Itu doanya Nabi Nuh. Banyak dipelihara kan? Di Mekah banyak. Iya. Di belakang rumah saya juga banyak tainya, banyak nih siapa yang melihara ya siapa yang diberakin. Lagi susah buat diusirnya, di situ lagi, datang lagi tuh. Ya kan? Nggak makan dia. Hah? Yang minta makan. Kagak makan aja yang berakin, gimana saya makan besok? Pasti makan berak nih. Ini burung merpati ya. Ya di Mekah banyak kan. Burung yang jinak, burung yang dicintai. Itu doanya Nabi Nuh. Ya. Nah, pada hari itulah Nabi Nuh bersyukur kepada Allah. Ya Allah, jangan tanda syukurku kepadamu hari aku berpuasa. Maka yang lain pada puasa semua ikut. Manusianya berpuasa. Binatang ikut puasa juga. Nah, maka itulah dasar kenapa kita dianjurkan pada hari 10 Asyura untuk di sunnah berpuasa. Nabi Nuh berpuasa. Kenapa? Bersyukur karena mendarat. Ya, mendarat kapalnya setelah sekian hari di atas air. Ya. Nah, itu jadi salah satu kita dianjurkan untuk berpuasa. Ya. Jadi itu faedah daripada puasa 10 Asyura. Mudah-mudahan kita sehat, kita bisa puasa. Ya kalau enggak ya tadi kan ada 3 pilihan, bukan pilihan sih, alternatif. Kalau puasa enggak ya kasih buka puasa.
nggak kasih buka puasa ya, bini kasih belanja kebanyakan, ya kan? Itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sehat. Kita doakan Bang Agam beserta keluarganya, mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah, dikasih turunan yang banyak, yang solihin dan solehah, dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Begitu juga kita semuanya yang hadir, yang Allah berikan sakit biar sehat, yang belum sembuh biar Allah kasih kesembuhan, kesabaran buat yang sakit dan juga buat yang mengurusnya, dan juga yang punya usaha biar pada mudah rezekinya, biar banyak yang halal yang berkah, dan juga yang punya cita-cita Allah biar kabulkan cita-cita keinginannya, yang punya masalah biar Allah kasih solusinya, yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya, yang belum pergi haji atau umroh biar Allah beri kesempatan buat haji dan umroh, dan pengajian kita biar tetap istiqamah, dijauhkan musibah, dijauhkan daripada fitnah, kampung kita dijauhkan musibah bencana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, untuk pengajian malam yang akan datang itu di masjid, sekalian santunan yatim ya, diharapkan datanglah ya, kita ramaikan ya walaupun sudah lewat ya. Dan juga ya, jadi minggu yang akan datangnya ya, jadi minggu depan kita santunan yatim. Dari saya sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.